Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baginda Hamondangan Rahab, mahasiswa jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah tabel dalam database dengan menggunakan fitur migration yang ada di dalam framework Laravel. Sekaligus ini merupakan tugas saya dalam mata kuliah pemrograman web lanjutan. Oke, baiklah. Pertama, sebelum kita membuat tabel baru, kita harus membuat sebuah database. Sini pertama-tama kita harus menghidupkan Apache dan MySQL SAMPP. Ketika sudah hidup, maka kita bisa langsung ke command prompt dengan mengetikkan MySQL -u root -p. Karena password defaultnya itu kosong, maka kita bisa langsung enter kan. Nah, di sini kita sudah masuk ke MariaDB Monitor, dan sekarang kita bisa membuat sebuah database baru dengan mengklik perintah create database. Nama databasenya apa? Di sini saya akan membuat nama database yaitu tugas PWL. Oh, di sini tugas PWL sudah ada databasenya, maka kita ganti nama create database tugas 1 misalnya. Oke, database sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita cek apakah database yang kita buat tersebut sudah ada apa belum, dengan mengklik perintah show databases. Ini ada tugas 1 yang kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita ke Visual Studio Code. Sebelumnya saya telah membuat sebuah folder project Laravel dengan nama tugas PWL. Sini kita open folder. Project Laravel. Ini tugas PWL, select folder. Nah, sebelum kita membuat tabel, kita harus mengkoneksikan dulu database yang telah kita buat tadi, yaitu tugas 1, ke dalam project Laravel kita dengan cara mengganti nama database ini. Nama database yang tadi kita buat yaitu tugas 1. Username nya itu cocok sudah, yaitu root, dan passwordnya itu kosong. Setelah kita sudah selesai mengkoneksikan database nya, sekarang kita bisa membuat tabel baru sesuai dengan tugas yang telah diberikan, dimana kita akan membuat sebuah tabel comments dengan beberapa kolom, yaitu kolom ID, post ID yang berelasi ID nya dari tabel post. Oleh karena itu kita harus membuat dulu tabel post, kemudian tabel comments. Jika kita tidak membuat tabel post, maka dia akan terjadi error karena ada relasi ID di sana. Baik, untuk membuat sebuah database, untuk membuat sebuah tabel, kita bisa menggunakan perintah yaitu php artisan make model. Di sini perintahnya yaitu make model, sekaligus untuk membuat sebuah migration, sebuah tabel maksudnya. Make model, nama tabelnya kita buat post min m.
Nah, model sukses dibuat dan dia sekaligus membuat migration ya, itu post table. Kita bisa menceknya, yaitu untuk di migrationnya kita bisa menceknya. Ini sudah ada nih tabel postnya. Kemudian untuk modelnya kita bisa melihatnya di folder app, kemudian di folder models. Nih sudah ada filenya. Setelah selesai membuat table post, selanjutnya kita bisa membuat table comment sesuai dengan tugas tadi. Itu sama perintahnya, itu php artisan make model comments. Nah, sukses. Nah, modelnya bertambah, comments dan migrationnya juga bertambah. Ini untuk comments, ini untuk file modelnya comments sudah terbentuk. Setelah itu kita membuat kolom-kolom yang ada di dalam tabel comments ya. Yang pertama itu tadi, pertama itu ID. Jadi kita buat increment ID. Kemudian ada tabel, ada kolom post ID ya. Tabel post, tabel postnya yaitu kita buat jenisnya unsigned integer. Namanya itu post ID. Jangan lupa titik koma. Oh, ini ada yang lupa, itu titiknya post ID. Kemudian untuk membuat dia berelasi ke ID yang ada di dalam tabel post, kita bisa membuat perintah seperti ini. $table foreign itu post ID yang referensinya diambil, referensi diambil dari ID yang ada di tabel post ya, tabel post ada di tabel post. Kemudian delete-nya on delete restrict. Nah, kemudian kita akan membuat kolom apa lagi tadi? Kita akan membuat kolom body. Table. Kita buat jenisnya teks ya, teks dengan nama kolom body. Ini ada yang kurang, ini aturannya restrict. Nah, ketika kita sudah membuat kolom-kolomnya, nah untuk timestamp ini sudah disediakan oleh Laravel ya. Ketika kita sudah selesai membuat kolom-kolomnya, itu ada kolom ID, ada kolom post ID, dan ada kolom body dan kolom timestamp, kita harus mengeksekusikan perintah php artisan migrate untuk
menambahkan tabel dan kolom ini ke dalam database tugas 1 tadi. Kita bisa menceknya itu untuk tugas 1. Nah, ini tugas 1. Kosong ya, kosong database tabel-tabelnya yang ada di database tugas 1. Ketika kita melakukan perintah PHP Artisan Migrate, ini jangan lupa untuk di save terlebih dahulu supaya kolomnya nanti bertambah. Nah, tabelnya sukses dimigrasikan. Itu ada kolom, ada tabel user, ada tabel password reset, ada tabel files jobs, ada tabel post yang kita buat tadi barusan, dan ada tabel comments yang kita buat sesuai tugas tadi. Kemudian kita bisa menceknya di dalam PHP My Admin. Nah, bertambah dia. Di sini ada ini untuk post tadi. Kita cuma membuat 2 kolom tadi, ID sama timestamp. Ya, ID sama timestamp. Kemudian untuk comments, ya ada ID, ada post ID, ada body, ada timestamp. Kita bisa melihat di datanya ID tadi kita buat big integer ya, integer. Kemudian body kita buat tadi teks, mana dia? Ini ada dia teks. Ini teks tipe jenisnya. Kemudian untuk relasinya tadi kita bisa lihat ini ada relasi dari post ID yang merelasikan ID-nya di tugas 1. Kemudian on delete-nya restrict ya, sesuai dengan sintaks ini tadi. Kemudian untuk timestamp-nya ini timestamp-nya ada 2, create add dan add. Oke, ini untuk soal nomor 1. Baik, untuk soal nomor 2, jika sudah terbentuk tabel dan kolomnya di database, cek PHP My Admin. Tadi kita sudah cek ya, ada hapus. Perintah selanjutnya adalah hapus atau drop tabel comments melalui PHP My Admin dengan menggunakan artisan. Bagaimana mengembalikan tabel yang sudah terhapus tersebut? Baik, pertama kita akan menghapus atau mendrop tabel comments yang telah kita buat tadi. Ini ya, drop. Oke. Sudah terhapus. Maka perintah keduanya yaitu mengembalikan tabel yang sudah terhapus tadi, yaitu tabel comments dengan menggunakan artisan. Dengan menggunakan artisan kita bisa mengembalikan tabel comment yang telah kita hapus tadi dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan mengklik sintaks PHP artisan artisan migrate rollback, kemudian diikuti dengan PHP artisan migrate. Kemudian cara kedua yaitu dengan menggunakan PHP artisan migrate refresh. Nah, ini rollback adalah cara pertama dan refresh adalah cara kedua. Perbedaannya adalah jika kita menggunakan rollback, kita harus mengeksekusikan migrate kembali secara manual. Sedangkan jika kita menggunakan perintah artisan migrate refresh, kita tidak mengeksekusi migrate secara manual, tapi refresh dapat langsung rollback dan mengeksekusi migrate kembali secara otomatis. Baik, saya akan mendemonstrasikan untuk cara yang pertama terlebih dahulu,
yaitu dengan cara PHP Artisan Migrate Rollback. Dan sudah terhapus, maka kita akan merollback tabel tadi. Nah, jika sudah rollback, maka kita akan mencek kembali di sini. Nah, tinggal satu, coba rollback. Kita akan cek sini, hilang dia ya tabel-tabelnya, dari tabel comments, post, dan lainnya. Karena kita menggunakan PHP Artisan Rollback, maka kita harus mengeksekusikan kembali secara manual, yaitu dengan cara PHP Artisan Migrate. Nih, commentsnya kembali yang sudah terhapus tadi. Itu adalah cara pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, lebih gampangnya, itu dengan cara menggunakan migrate refresh. Oke, pertama kita akan menghapus dulu atau mendrop tabel comments. Sudah hilang, maka kita akan mengklik perintah PHP Artisan Migrate refresh. Nah, kita bisa lihat di sini, dia akan merolling back sama seperti apa yang dilakukan rollback tadi. Namun dia langsung memigrate tanpa kita tulis PHP Artisan Migrate. Itulah perbedaan antara PHP Artisan Rollback dan refresh, migrate refresh. Kita cek kembali apakah comments itu kembali. Nah, commentsnya kembali. Itu untuk soal nomor 2. Kemudian untuk soal ketiga, ulangi langkah pertama untuk membuat table produk sampai table tampil di database. Baiklah, untuk soal ketiga ini sepertinya sama ya, untuk seperti soal nomor 1, yaitu membuat table baru. Namun di sini tidak dijelaskan beberapa kolom ya yang mau ditambahkan. Baik, langsung saja kita membuat table baru, yaitu dengan cara PHP Artisan make model products min m. Oh, min m nya belum keklik, maaf, kita ulangi ya, min m. Nah, modelnya sukses dibuat dan migrate table products juga sukses dibuat. Kita bisa dilihat di modelsnya, di folder models, products berhasil ditambahkan, dan di folder migration create products tabelnya juga sudah berhasil dibuat. Kemudian kita bisa menambahkan beberapa kolom. Di sini saya menambahkan kolom increment, kolom ID yang increment. Kemudian kita membuat kolom yang bernama body dengan tipenya, yaitu kita buat teks dengan nama
konten misalnya. Konten. Nah, setelah selesai kita save. Kemudian kita akan migrate tabel beserta kolomnya dengan menggunakan PHP artisan migrate. Kita cek PHP admin. Nih ada tabel products, ada kolom ID, konten, dan timestamp yang kita buat seperti sini. Kemudian inilah untuk soal yang ketiga. Kemudian untuk soal yang keempat, setelah tabel products terbentuk dengan menggunakan perintah artisan, kembali ke tabel default, user, password resets, dan first jobs. Baiklah, di sini kita akan menggunakan perintah artisan, yaitu PHP artisan migrate rollback step sama dengan 3. Kenapa stepnya sama dengan 3? Karena kita akan menghapus 3 tabel, yaitu tabel products, tabel post, dan tabel comments, sehingga dia akan tersisa tabel default, yaitu tabel first job, password resets, dan tabel users, serta tabel migrations. Itu merupakan tabel default. Baiklah, langsung saja kita praktekkan, yaitu cara PHP artisan migrate rollback sama dengan 3. Nah, dia akan merollback table products, comments, dan post, sehingga akan tersisa tabel default. Kita akan refresh. Nah, hanya tersisa tabel default saja. Baiklah, hanya ini dapat saya sampaikan mengenai tugas kali ini. Apabila ada terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.